Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Polkesmas yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran di Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebelumnya, untuk memulai pendaftaran, silahkan masuk ke website sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id. Jadi, pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021 ini sudah terbuka untuk jalur penelusuran minat dan bakat atau PMDP, terus untuk jalur alih jenjang diploma 3 ke sarjana terapan, dan untuk jalur pendidikan profesi dari sarjana atau sarjana terapan ke pendidikan profesi. Jika kawan Polkesmas mengetik browser alamat website tersebut di layar ini, maka nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan website untuk pendaftaran mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2001 ini. Di sini ada beberapa layanan yang saudara-saudara bisa manfaatkan. Bisa langsung nyambung ke Facebook Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi tampilannya seperti ini. Mohon untuk teliti melihat akun-akun sosial media karena ada banyak akun sosial media di luar sana yang mengatasnamakan Poltekkes Kemenkes Makassar. Ini adalah akun sosial media yang resmi. Terus untuk WhatsApp ini Anda juga bisa langsung bertanya melalui pesan WhatsApp. Jadi mohon hanya pesan WhatsApp saja, bukan dalam bentuk panggilan telepon, tapi hanya pesan WhatsApp. Lalu kemudian Instagram juga begini, bisa langsung nyambung ke Instagram untuk melihat informasi terbaru yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar. Tampilan Instagramnya itu seperti ini. Ini adalah Instagram resmi yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya adalah Telegram. Ini adalah Telegram, teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan langsung bisa menggunakan fasilitas ini, kolom chat. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di sini, maka admin yang bertugas akan menjawab setiap pertanyaan kawan Polkesmas. Selanjutnya, pada bagian atas ada 4 menu. Ada PMDP, jalur D3 ke sarjana terapan ke profesi, dan kontak. Jadi kawan Polkesmas harus bisa memilih kira-kira Anda ini mau memilih jalur mana. Jadi kalau misalnya Anda masih kelas 12 SMA saat ini, jadi saya ulangi untuk siswa SMA, maka jalur yang dibuka adalah jalur PMDP. Untuk yang D3 ke sarjana terapan itu adalah jalur bagi mereka yang telah memiliki ijazah D3. Jadi D3 ke sarjana terapan itu adalah jalur mereka yang sudah memiliki ijazah D3, bukan untuk anak SMA. Terus yang sarjana terapan ke profesi itu adalah jalur mereka yang memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan yang akan melanjutkan pendidikan ke profesi. Jadi dua jalur ini, jalur D3 ke sarjana terapan, jalur sarjana terapan ke profesi, itu bukan untuk anak SMA. Untuk anak SMA, adik-adik SMA itu masuk ke jalur PMDP. Baik, kita mulai. Silahkan klik PMDP ini. Nanti akan diarahkan ke sini. Di sini ada beberapa menu untuk PMDP, jalur penelusuran minat dan prestasi. Yang pertama adalah program studi. Kawan Polkesmas bisa melihat program studi yang ada dibuka yang menerima mahasiswa baru tahun ini. Dari sini terlihat bahwa yang dibuka hanya program studi diploma 3 dan program studi sarjana terapan. Jadi di jalur penelusuran minat dan bakat, kami tidak membuka program studi pendidikan profesi. Nanti di jalur umum atau di jalur Simama, pendidikan profesi akan dibuka untuk dari SMA. Oke. Jadi itu adalah program studinya. Lalu kemudian biaya pendidikan. Jadi biaya pendaftaran itu 200.000. Lalu kemudian nanti ada tes wawancara itu gratis, tidak membayar. Lalu kemudian ada SPP atau UKT untuk diploma 3 itu pembayarannya 3.500.000 per semester. Untuk sarjana terapan itu 4 juta per semester. Nanti kalau misalnya ada yang masuk di jalur profesi, di jalur Simama itu nanti pembayarannya 5 juta per semester. Kita tidak punya uang pembangunan atau uang pangkal, jadi Poltekkes Kemenkes Makassar tidak mengenal uang pembangunan atau uang pangkal. Yang dibayar hanya UKT per semester yang di hadapan kawan Polkesmas ini. Bagaimana dengan tes kesehatan? Tes kesehatan itu nanti akan dibebankan kepada
rumah sakit. Jadi kalau misalnya sesuai dengan tarif rumah sakit masing-masing, di mana kawan Polkesmas melakukan pemeriksaan kesehatan berapa tarifnya itu nanti dibayarkan sesuai dengan tarif di rumah sakit atau puskesmas masing-masing. Jadi Polkesmas tidak menarik biaya pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya persyaratan untuk PMDP. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua kelas 12 atau kelas 3 pada tahun 2021. Jadi kawan Polkesmas yang tamat SMA tahun lalu, tahun 2020, tidak boleh mengikuti jalur ini. Oke, jalur PMDP ini adalah jalur khusus untuk anak kelas 3 atau anak kelas 12 tahun ini. Oke, tahun ini. Kemudian nilai raport minimal 70 untuk semua mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi kawan Polkesmas bisa lihat nilai raportnya dari semester 1 sampai semester 5 semua mata pelajaran. Baik yang pengetahuan, keterampilan, peminatan, pokoknya semua mata pelajaran yang ada di raport itu wajib hukumnya minimal 70. Kemudian bila nilai skala 1 sampai 4 maka harus dikonversi ke skala 0 sampai 100 sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa sekolah biasanya tidak menggunakan nilai skala 0 sampai 100. Misalnya, dia tidak menggunakan nilai 70, 80, 90. Tapi dia menggunakan nilai 1, 3, 4. Oke. Nah, kalau misalnya sekolah kawan Polkesmas menggunakan format nilai 1, 2, 4, maka kawan Polkesmas harus ke sekolah meminta sekolah untuk mengkonversi nilai-nilai itu menjadi puluhan dengan skala 0 sampai 100. Kemudian persyaratan berikutnya adalah dinyatakan lulus bila diterima nanti di Polkesmas. Karena kan sekarang belum ujian akhir, ujian nasional. Jadi nanti kalau ternyata dinyatakan lulus di Polkesmas, maka wajib hukumnya juga nanti dinyatakan lulus di SMA. Setiap pendaftar hanya bisa memilih satu program studi D3. Program studi sarjana terapan, maaf, tidak ada program studi profesi. Jadi kawan Polkesmas hanya bisa menerima satu program studi, memilih satu program studi. Selanjutnya adalah memiliki prestasi apakah sebagai pemenang atau peserta. Jadi harus ada prestasinya. Jadi kawan Polkesmas yang tidak memiliki prestasi selama SMA, jadi prestasi selama SMA ya, bukan prestasi selama SMP. Tapi prestasi selama SMA, maukah itu pemenang atau peserta, di bidang olimpiade sains, debat, pidato, karya tulis, poster, menyanyi, puisi, melukis, kaligrafi, MTQ, olahraga, dan lain-lainnya. Kompetisi apapun itu, selama dia punya prestasi di bidang itu, maka bisa mendaftar di jalur PMDP ini. Atau misalnya dia tidak punya prestasi, tapi dia aktif di organisasi, seperti menjadi pengurus OSIS, kemudian menjadi aktif di Pramuka, atau pernah aktif di Paskibraka, atau pernah aktif di organisasi manapun. Oke, di organisasi manapun. Apa buktinya? Buktinya bisa dengan sertifikat, bisa dengan surat keputusan bahwa yang bersangkutan betul-betul pernah menjadi pengurus organisasi. Oke, itu bisa bukti fisiknya seperti itu. Selanjutnya adalah lulus seleksi berkas, tes wawancara, dan tes kesehatan. Jadi ada 3 seleksi di jalur PMDP ini. Pertama adalah seleksi berkas, diseleksi dulu berkasnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu kemudian setelah lolos seleksi berkas, maka lanjut ke tes wawancara. Nanti akan dilakukan wawancara online, teknisnya akan dijelaskan nanti di website. Wawancara online, kalau misalnya lulus di sana, maka dia akan lanjut ke tes kesehatan. Di tes kesehatan nanti, kalau ternyata lulus, berarti sudah bisa menjadi mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Makassar, jalur prestasi minat dan prestasi. Bagi calon mahasiswa yang diterima, bersedia berpartisipasi secara aktif di unit kegiatan mahasiswa dan menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Perlu sahabat Polkesmas ketahui bahwa di Polkesmas itu ada banyak sekali unit kegiatan mahasiswa. Dan mahasiswa Polkesmas itu aktif mengikuti berbagai macam kompetisi. Maka semua yang masuk melalui jalur prestasi, minat dan prestasi ini, wajib hukumnya nanti berpartisipasi di setiap UKM yang ada. Jika ada lomba, siap untuk diutus sesuai dengan prestasi dan minat yang mereka miliki sebelumnya. Selanjutnya adalah mengupload dokumen sesuai ketentuan yang ada di dalam website. Antara lain, jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Yang pertama adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah.
Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah ada 4 orang yang akan mendaftar di Poltekkes Kemenkes Makassar, maka masing-masing orang tersebut harus memiliki satu surat rekomendasi. Tidak boleh dibuatkan satu surat rekomendasi kolektif. Jadi satu surat rekomendasi untuk satu siswa pendaftar. Oke. Formatnya sebentar ada pada bagian bawah. Selanjutnya adalah scan raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi scan-nya ini di-scan satu per semester. Jadi jangan di-scan satu file untuk semester 1 sampai semester 5. Tetapi dibuat per file. Jadi satu semester satu file. Bentuknya bisa JPG, bisa PDF. Kalau saran saya sih PDF. Karena kalau misalnya jumlah halaman raportnya itu lebih dari satu, maka lebih baik model scan-nya itu adalah PDF. Oke. Jadi scan raportnya saya ulangi kembali sekali lagi, scan raport di scan itu per file per semester. Oke. Jadi semester 1 satu file, semester 2 satu file dan seterusnya. Yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kadang ada raport itu pada bagian nilai tidak ada tanda tangan kepala sekolah. Tanda tangan kepala sekolah ada di halaman berikutnya misalnya. Maka kalau misalnya yang di-upload nanti yang di-scan hanya nilainya saja, maka itu wajib hukumnya dilegalisir oleh kepala sekolah untuk memastikan bahwa nilai yang terdapat pada rapor itu betul-betul benar adanya. Oke. Itu harus dipastikan legalisir dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya adalah scan sertifikat prestasi. Seperti yang saya uraikan sebelumnya, itu harus ada prestasi. Jadi kalau ada sertifikat prestasinya, ya harus di-scan. Piagam penghargaan atau surat keputusan. Jadi kalau misalnya ada sahabat Polkesmas yang pernah mengikuti sebuah kompetisi, lalu kemudian tidak ada sertifikatnya, yang ada hanya pialanya, maka silahkan datang ke kepala sekolah untuk dibuatkan surat keterangan bahwa Anda betul-betul pernah mengikuti kompetisi itu dan mendapatkan juara-juara berapa. Surat keterangan dari kepala sekolah itulah nantinya akan bisa dijadikan untuk bukti fisik untuk diupload. Oke. Tapi kalau ada sertifikatnya jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah tinggi badan untuk laki-laki, ini hanya untuk 2 jurusan ya, hanya 2 jurusan. Jurusan keperawatan dan kebidanan itu mempersyaratkan tinggi badan. Kalau jurusan yang lain tidak ada tinggi badan, tidak mempersyaratkan tinggi badan. Jadi khusus untuk keperawatan dan kebidanan, untuk keperawatan laki-laki itu minimal 155. Untuk perempuan itu 150. Nah, untuk program studi yang dipilih itu bisa dilihat di sini. Jadi untuk analis kesehatan itu lulusan SMA atau madrasah aliyah IPA. Jadi IPS tidak boleh mendaftar di analis kesehatan. Yang boleh diterima di yang mau diterima di analis kesehatan itu adalah IPA, kemudian SMK kesehatan atau SMK kimia terakreditasi. Jadi SMK non kesehatan tidak bisa mendaftar di analis. Kemudian farmasi juga seperti demikian. Jadi farmasi juga hanya menerima SMA dari IPA. Kemudian SMK kesehatan, ya SMK kesehatan. Jadi IPA dan SMK kesehatan. IPS bahasa tidak bisa mendaftar di farmasi. Untuk fisioterapi itu bisa SMA semua jurusan, bisa IPA, IPS, bahasa bisa masuk di fisioterapi. SMK kesehatan juga bisa masuk, tapi SMK non kesehatan tidak bisa. Untuk gizi semua jurusan di SMA bisa, IPA, IPS, bahasa bisa masuk. SMK kesehatan, untuk non kesehatan hanya SMK tata boga yang boleh masuk di gizi. SMK teknik, komputer dan sebagainya itu tidak bisa masuk di gizi. Keperawatan hanya SMK kesehatan, SMK keperawatan yang bisa masuk, termasuk semua peminatan di SMA, IPA, IPS. Keperawatan, kesehatan lingkungan, semua jurusan di SMA bisa, IPA, IPS, bahasa bisa, kemudian SMK kesehatan bisa, SMK teknik bisa masuk di kesehatan lingkungan. Kesehatan gigi, SMA atau semua jurusan, SMA semua jurusan bisa, kemudian SMK kesehatan terakreditasi. Non kesehatan tidak bisa di kesehatan gigi. Lalu kemudian kebidanan seperti itu juga. Jadi SMA dari IPA, IPS, bahasa juga bisa masuk. SMK kesehatan tidak bisa. Yang SMK non kesehatan tidak bisa di kebidanan. Yang bisa hanya SMK kesehatan.
Jadi prinsipnya adalah SMK Kesehatan bisa memilih semua program studi, semua program studi SMK Kesehatan. Untuk SMK non-kesehatan, mereka hanya bisa memilih kesehatan lingkungan. Saya ulangi, SMK non-kesehatan hanya bisa memilih kesehatan lingkungan, kemudian gizi khusus untuk yang tata boga. Oke, khusus untuk yang tata boga. Itu persyaratan dari SMA-nya. Lalu kemudian contoh rekomendasi. Nah, ini adalah contoh surat rekomendasi. Jadi pada bagian atas itu ada kop surat ya. Di sini ada kop suratnya. Kop surat dari sekolah, kemudian dibuatkan surat rekomendasi nomor yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya. Ini tinggal diisi saja, dibawa ke sekolahnya. Terus, ini ada menu upload berkas. Menu upload berkas ini adalah kalau misalnya kawan Polkesmas selesai melakukan registrasi dan sudah mendapat kartu tes, maka langkah berikutnya adalah Anda mengupload berkas. Jadi silahkan masuk ke menu ini kembali untuk melakukan upload berkas. Jadi ini bisa dilakukan setelah mendapatkan kartu tes. Lalu kemudian yang terakhir adalah link pendaftaran. Coba kita buka link pendaftarannya di sini untuk memulai pendaftaran. Nah, tampilan link pendaftaran itu seperti ini. Ada dua menu penting yang ada di sini. Yang pertama adalah ambil kode, yang kedua adalah masuk. Oke, Anda tidak bisa langsung masuk di sini sebelum melakukan pembayaran di bank. Jadi saya ulangi, tidak boleh masuk di sini sebelum melakukan pembayaran di bank. Jadi coba kita lihat mekanisme pendaftarannya. Yang pertama adalah mengakses website Sipenmaru sudah kayak tadi. Kemudian klik jalur PMDP sudah. Lalu kemudian ambil kode pembayaran, klik menu ambil kode ini. Klik ambil kode pembayaran. Setelah itu bawa kode pembayaran ke bank BNI. Jadi harus dibawa ke bank BNI. Tidak boleh melalui ATM, harus ke banknya. Harus ke banknya. Nah, minta bukti pembayaran dari bank BNI yang berisi user dan PIN. Jadi dari setelah membayar, BNI akan memberikan semacam kertas yang berisi PIN, user dan PIN. Nah, dengan menggunakan user dan PIN itulah nanti sahabat Polkesmas masuk ke dalam aplikasi ini. Oke, mari kita mulai dari awal dulu. Ambil kode pembayaran, kita klik ini. Nah, kemudian isi nama lengkap pendaftar sesuai dengan ijazah atau rapor gitu ya. Misalnya saya tulis Manjilala. Saya pilih oke. Nah, ini ada kuesioner yang harus diisi. Silahkan dijawab sesuai dengan sesuai dengan yang sahabat Polkesmas alami gitu. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang Polkesmas, misalnya Instagram, lalu kemudian pilihan masuk merupakan pilihan yang mana, ya silahkan dipilih. Apakah dari ruang keluarga atau dari ruang guru, kemudian dan seterusnya. Silahkan dipilih sesuai dengan jawaban yang menurut sahabat Polkesmas mewakili Anda. Oke, mewakili Anda. Terus setelah selesai semua terisi, ini wajib diisi semua ya, wajib terisi ada jawabannya. Setelah itu simpan. Apakah Anda yakin menyimpan? Ya, pilih oke kalau yakin. Nah, ini adalah kode bayar. Tinggal dicetak saja kode bayarnya. Nah, oke. Kalau misalnya sahabat Polkesmas tidak memiliki printer di rumah, ini bisa di screenshot atau di foto misalnya. Jadi ambil kamera handphone, lalu dipoto dengan model yang lurus supaya terbaca. Ya, jadi model lurus supaya terbaca. Nah, ini nanti halaman ini, lembar pembayaran ini dibawa ke bank BNI. Jadi ini nanti akan dibawa ke bank BNI. Kode pembayaran ini hanya contoh saja. Ini nanti dibawa ke bank BNI. Oke, bawa bank BNI. Tidak boleh melalui ATM, harus melalui banknya langsung di teller. Bagaimana kalau misalnya sahabat Polkesmas tidak ada bank BNI di daerahnya? Silakan hubungi keluarganya di mana ada bank BNI di tempatnya. Oke, nanti dia tinggal diberikan kode ini ke keluarganya, nanti keluarganya yang datang ke bank untuk membayar. Oke, nanti bukti pembayarannya akan dikirim ke Anda untuk melihat kode PIN-nya. Oke. Nah, model dari bank itu seperti ini. Oke, ini adalah bukti pembayaran dari bank. Di sini ada nomor pembayaran, lalu di sini ada nomor PIN. Oke, nomor PIN. Hati-hati pada saat membaca nomor PIN dan kode pembayaran karena kadang angka 8 itu agak mirip dengan 0 dengan 6.
Jadi pada saat menginput nomor PIN nanti, mohon dilihat baik-baik berapa nomor PIN-nya. Karena kadang angka 6, angka 8, angka 0 itu mirip-mirip bentuknya. Oke, setelah mendapat nomor PIN ini dari bank, kemudian kita masuk ke dalam menu masuk. Oke, jadi di sini ada menu masuk. Kalau misalnya sahabat Polkesmas sudah keluar dari awal, misalnya menu yang tadi, bisa klik link pendaftaran ini, dan nanti di sini ada menu masuk. Oke, menu masuk. Kemudian masukkan kode bayar yang sudah sahabat Polkesmas dapatkan tadi. Saya kasih contoh tadi seperti ini. Oke. Kemudian masukkan PIN yang ada di kartu pembayaran BNI. Oke, misalnya PIN-nya seperti ini. Saya masuk. Nah, ini bisa disimpan. Oke. Langkah pertama adalah ketik namanya. Oke. Ya, misalnya namanya siapa? Oke. Misalnya namanya Oke. Lalu kemudian tempat lahir. Oke. Kemudian tanggal lahir, klik di sini untuk memilih tahun. Oke. Misalnya seperti ini. Sini untuk memilih bulan. Oke. Nah, set. Kemudian jenis kelamin tinggal memilih laki-laki atau perempuan. Kemudian alamat silahkan jalan. Oke, misalnya kasih lengkap, selengkap-lengkapnya. Terus kabupaten, silahkan tulis kabupatennya. Kemudian provinsi, tulis nama provinsinya. Saya pilih ini saja. Oke, agama tinggal pilih saja agamanya apa. Oke, nomor HP. Silahkan masukkan nomor HP Anda. Mohon nomor handphone yang dimasukkan adalah yang aktif ya, karena sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia. Kemudian emailnya. Oke, ya email juga harus yang aktif. Nah, setelah identitas pendaftar kita masuk ke identitas ayah. Oke, di sini ada nama ayah. Oke, kemudian pendidikan terakhir. Kalau misalnya tidak tamat SD, pilih SD saja. SD. Kemudian pekerjaan, di sini ada beberapa pekerjaan. Oke. Agama, alamat. Oke. Terus kabupaten. Oke. Provinsi. Ini contoh saja, penghasilan. Oke. Ini contoh saja. Nomor HP. Oke. Nah, ayah selesai, selanjutnya ibu. Masukkan ibu. Misalnya, pendidikan terakhir, pekerjaan, agama. Kalau ada yang salah, oh pekerjaan ibu saya itu adalah ibu rumah tangga misalnya. Tinggal pilih saja. Oke. Alamat, jalan, Pacarakan, terus kabupaten, Makassar, provinsi, tinggal pilih saja. Penghasilan, kalau tidak ada penghasilannya, pilih 0 saja. Oke. Nomor HP. Oke. Sekarang identitas sekolah. Nama sekolahnya SMA misalnya. Oke. Jenjang SMA, Madrasah Aliyah atau SMK. Saya pilih SMA. Jurusan, peminatan, IPA, IPS, bahasa atau apa. IPA misalnya. Akreditasi, silakan pilih akreditasinya A atau B. Kemudian alamat. Oke. Selanjutnya kabupaten. Oke. Provinsi. Nah, misalnya. Nah, nilai mata pelajaran. Yang nilai mata pelajaran yang diambil adalah nilai bagian A gitu ya, bagian awal gitu. Bagian pengetahuan ya, bagian pengetahuan, bukan peminatan. Ini adalah bagian pengetahuan, bukan bagian peminatan. Ini misalnya 80,
ini 90, ini 80. Ini hanya contoh saja ya. Contoh saja, lihat di raportnya ya. Jadi lihat di raportnya berapa nilai masing-masing mata pelajaran ini di raport sahabat Polkesmas. Saya kasih contoh saja ini. Oke. Ini 90, 80. Oke. Nilainya berapa? Oke. Nah, kalau rata-rata misalnya ini adalah nilai rata-rata semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, peminatan, nilai rata-ratanya berapa. Jadi cari di raportnya berapa nilai rata-rata semua mata pelajaran sahabat Polkesmas. Kalau di raportnya tidak ada nilai rata-rata, silahkan tanyakan ke gurunya. Yang mana nih nilai rata-rata semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Jadi saya ulangi, ini adalah nilai rata-rata semua mata pelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, peminatan, dan seterusnya. Jadi misalnya nilai rata-ratanya 80,70 misalnya. Oke. Ini 90, tidak usah tindih komanya karena dia akan otomatis. Oke. Koma 90. Oke. Bisa 60,70. Oke. Ini 78,90. Oke. Sudah? Nah, program studi. Ingat, periksa kembali pilihan program studi Anda. Jadi program studi ini harus betul-betul Anda putuskan sebelum menyimpan. Karena kalau sudah kartu ujian tercetak, maka Anda tidak bisa lagi memilih program studi. Oke, jadi silahkan pilih betul-betul program studi mana yang saudara akan pilih. Oke, sebelum disimpan, silahkan pilih. Oke, setelah itu foto. Ingat, foto ini maksimal 100 KB. Foto berwarna latar merah. Jadi kalau misalnya ada fotonya tapi kapasitasnya lebih dari 100 KB, silahkan gunakan berbagai macam aplikasi yang ada di sini. Ini ada beberapa aplikasi untuk mengecilkan foto. Oke. Jadi bagaimana cara mengecilkan fotonya? Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa sahabat Polkesmas pilih. Oke, pilih menu ganti. Silahkan pilih fotonya. Oke, misalnya saya pilih foto ini saja. Oke. Lalu setelah semua terisi, kita lihat kembali, ini sudah lengkap semua isiannya, tidak ada lagi yang perlu dirubah. Oke, sudah lengkap. Karena kapan sudah tersimpan, maka Anda tidak bisa lagi merubahnya. Jadi sebelum disimpan, periksa kembali semua isian yang telah Anda input ke dalam formulir ini. Kalau diyakini sudah selesai semua, maka jangan lupa klik simpan ini, pilih. Ini nanti akan muncul simpan. Klik simpan. Oke. Ada notifikasi. Apakah Anda yakin ingin menyimpan? Kalau belum, cancel aja. Lihat lagi kembali apakah ada yang perlu diperiksa atau tidak. Oke. Nah, kalau sudah yakin, pilih simpan. Pilih oke. Nah, ada peringatan lagi. Oke, ini peringatan lagi. Hati-hati karena ini sudah tersimpan, tidak ada lagi tidak bisa lagi dirubah data yang sudah disimpan. Kalau sudah, klik kunci data. Peringatan lagi, berulang kali diingatkan. Oke. Nah, di sini adalah peringatan setelah Anda mencetak kartu ujian, ini silahkan isi berkas. Jadi cetak dulu kartu ujiannya, lalu isi berkas. Jangan lupa tidak dicetak kartu ujiannya. Ya, kita pilih cetak. Nah, ini adalah kartu ujian. Silahkan di print. Oke, saya ulangi, silahkan di print. Oke, print ke PDF supaya disimpan, atau di screenshot, atau di save as, atau apapun namanya silahkan. Oke, silahkan di print, ini bisa di print, cari jenis printernya, atau save as saja dalam bentuk JPG, atau di foto atau di screenshot. Ini kartu nanti yang akan menjadi identitas Anda pada saat pengumuman kelulusan. Oke, nah jangan lupa setelah memiliki kartu ini, silahkan Anda mengupload dokumen. Mengupload berkas, oke? Mengupload berkas. Jadi bisa masuk ke menu utama,
Jadi masuk ke menu simpan baru ini. Di sini ada menu upload berkas, klik menu upload. Bisa juga langsung klik link ini, kita buka link ini untuk mengupload berkas. Saya pakai di sini, menu di sini. Oke. Nah, yang pertama Anda harus login dulu dalam Google-nya, Google emailnya sendiri. Oke. Nah, ini dia. Silahkan isi semua dokumen yang diminta. Oke, semua dokumen yang diminta. Yang pertama adalah nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini dilihat di kartu ujian. Ini adalah nomor pendaftaran, nanti ada di sini kartu ujiannya. Masukkan ke dalam sini. Tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP. Ini diisi semua dan seterusnya. Oke. Silahkan isi semua formulir yang ada di bagian ini. Itu mungkin yang bisa saya bagikan untuk sahabat Polkesmas yang mendaftar di jalur PNDP. Jika sahabat Polkesmas yang ahli jenjang mau mendaftar, silahkan ikuti prosedur yang sama, tapi menunya yang berbeda. Oke, silahkan pilih menu di ahli jenjang D3 Sarjana Terapan, atau yang ingin lanjut ke profesi, silahkan masuk ke menu pendidikan profesi. Pada bagian kontak nantinya di sini ada beberapa nomor kontak yang bisa dihubungi. Kami juga akan menambahkan menu baru di sini untuk mengetahui profil jurusan masing-masing. Demikian yang bisa saya bagikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.